dalam keadaan sehat dan sejahtera. Teman-teman, Pak Bambang Junaidi SP, Kabin Bina Pemerintahan Desa Dinsos Permades Pak Kabupaten Banyumas, selamat datang Bapak. Dan tentunya yang kami hormati juga seluruh kepala desa di 33 desa di Kabupaten Banyumas, kepala desa, Bapak atau Ibu kepala desa Despana, Desa Gawuhan, Desa Kebumen, Desa Kutasari, Desa Pangga, Desa Cilongok, Desa Gancang, Desa Tinggarjaya, Desa Pajerukan, Desa Pangembatan, Desa Singasari, Desa Kalisarsak, Desa Bantaruni, Desa Sindamulya, Desa Lumbir, Desa Kedung Uringin, Desa Candi Negara, Desa Karangwangu, Lurah Bapak Lurah atau Ibu Lurah Pasir Puncang, Lurah Karangklesem, Lurah Sukanegara, Lurah Bancar Kembar ya, Kembar. Kemudian Bapak atau Ibu Kepala Desa Mengganti, Desa Sokaraja, Menganti. Nanti saya sebutkan kenapa saya bacanya agak terbaca-baca itu. Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Wetan, Desa Sokawera, Desa Karanggintung, Desa Banjar Panempen, Panepen. Nggak apa-apa Bu, tolong dikoreksi kalau saya salah Ibu. Desa Karanggendang, Desa Gumilar Kidul, Desa Cikakak, Desa Kelapa Gading. Jadi berdua tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Bambang, berarti saya berapa bulan ya Pak? Bapak 4 bulan, oh ya 4 bulan ya, nggak kerasa udah 4 bulan, jangan 5 bulan. Banyumas melalui kolaborasi. P4G itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kami punya resolusi Bapak Ibu semua, resolusi kami adalah BNNK Banyumas, solusi masalah narkoba Banyumas itu Indonesia. Kami ingin menjadikan Banyumas ini aman dari permasalahan narkoba dari segala macam sisi. Dan kami akan menempatkan diri kami untuk menjadi solusi pemecah masalah terhadap isu-isu mengenai narkoba di seluruh Kabupaten Banyumas. Melalui apa? Melalui kolaborasi. Kolaborasi itu atau bahasa kita dulunya Pak, itu adalah gotong royong. Gotong royong. Makanya saya bersama teman-teman ke depan ini akan melakukan pendekatan gotong royong, sinergi, bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Kemarin dengan Universitas, kemudian hari Seninnya itu kita juga melakukan PKS dengan PHRI, Perhimpunan Hotel, Restoran dan Indonesia. Kita ingin melakukan pendekatan yang berbeda. Kalau selama ini nanti dihubung-hubungkan hotel dan restoran ataupun dunia malam itu sama dengan penggunaan zat. Jadi kalau orang ke night club itu akan menggunakan zat narkoba, kami kedepannya akan melakukan terobosan-terobosan bahwa orang bisa menikmati hidupnya, menikmati suasana dengan pergi ke hotel, pergi ke restoran, pergi ke kafe, pergi ke night club, tidak dengan menggunakan zat. Nanti kami akan membuat acara beberapa kegiatan-kegiatan besar juga di Kabupaten Banyumas ini yang bekerja sama dengan seluruh sektor, dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Nah ini strategi saya sebagai kepala BNNK. Kedepannya saya akan menarik Bapak Ibu semua bersama-sama di satu barisan bersama. Kami akan membuat banyak kemampuan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa bergerak sendiri. Kedepannya saya berharap kita akan gerak bersama-sama, cuma bukan BNN saja. Kami akan melatih, akan menguatkan, akan memberikan peningkatan kapasitas kepada satuan lingkungan yang ada di kita. Kalau nanti tadi saya sebutkan PHRI itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran, nanti kedepannya mereka-mereka ini akan menjadi kader-kader kami. Akan ada beberapa orang dari PHRI itu akan kami didik, akan kami perkembangkan kompetensinya mereka,
untuk memahami apa itu narkoba, bagaimana penanganannya, bagaimana menindaklanjutinya, dan mereka akan mengamankan lingkungannya. 7 universitas yang saya sebutkan tadi itu tidak hanya berhenti di MOU saja, tapi kami akan membentuk kader-kader yang ada di universitas. Mahasiswa-mahasiswa akan kami bentuk menjadi kader P4GN hingga mereka bisa mengamankan lingkungannya. Kami dari BNN akan memfasilitasi ke ruang untuk mereka meningkatkan kemampuannya, untuk mereka bisa mengetahui bagaimana apa itu narkoba, bagaimana mensosialisasikan narkoba, bagaimana menangani narkoba. Jadi tidak kami melulu dari BNN, karena kalau Bapak Ibu semua hanya berharap dengan institusi satu namanya BNN untuk menangani semua di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, tentunya kami tidak mempunyai sumber daya manusia yang banyak. Oleh karena itu strateginya adalah kita akan menguatkan semua lingkungan. Nah, bagaimana dengan desa? Desa adalah fokus utama kami sebenarnya. Ini mungkin saya lewatin saja, ini strategi kami di ASEAN, bahwa intinya kami dari BNN itu menyampaikan bahwa kedepannya adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi, dan kedaya tanggapan masyarakat. Kedepannya kita akan mendorong hal-hal seperti itu. Jadi bukan melulu kalau narasumber Bu atau Bapak suatu waktu nggak perlu manggil kami, tapi dari warga sendiri, dari agen kader-kader yang ada di desa Bapak Ibu semua bisa melakukannya. Kami dari BNN akan melakukan asistensi, akan melakukan pembinaan, tapi kedepannya warga yang harus bergerak, masyarakat yang harus bergerak, masyarakat yang harus mengamankan lingkungannya. Institusi pemerintah seperti Bapak Ibu semua, kita bersama-sama institusi pemerintah harus bisa memfasilitasi semangat masyarakat tersebut. Nah, kami dari BNN akan melakukan hal tersebut. Jadi bagaimana mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba. BNNK Banyumas ke depan adalah kita bergotong royong menyelesaikan masalah ini. Kami siap menjadi narasumber di dimanapun tempatnya, tetapi sudah waktunya teman-teman ataupun masyarakat itu tidak hanya sebagai subjek, objek yang mendengarkan kami dari BNN, tapi kedepannya masyarakat itu menjadi subjek. Mereka bergerak juga, mereka juga mengamankan lingkungannya, mengamankan masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka punya pengetahuan, mereka punya kemampuan, mereka punya kapasitas. Itu komitmen kami, Pak Bambang, komitmen kami kedepannya seperti itu. Kedepannya kami akan menguatkan masyarakat, tidak melulu kami BNN kemana-mana, tapi kami bisa melakukan asistensi, melakukan pembinaan, bisa melakukan penguatan kepada beberapa masyarakat yang ada. Saya lanjut saja. Secara aturan yang ada di Kabupaten Banyumas, Bapak Ibu semua, kita sudah aman. Alas hukum kita ada. Kita punya instruksi Presiden. Kita punya Perda Kabupaten Banyumas nomor 12 tahun 2019 tentang P4GN. Ini alas hukum kita. Kemudian kita punya Kep Bupati 470/792 tahun 2020 tentang tim terpadu P4GN. Tanggal 8 besok kami akan mengundang seluruh tim terpadu P4GN yang ada di Kabupaten Banyumas. Yang sebenarnya sudah ada Kep Pak Bupati, tapi ingin kita mendorong kesadarannya, ingin menstimulus lagi tugas dan fungsi tim terpadu P4GN ini agar mereka bisa bersama-sama berjalan bersama untuk mengamankan lingkungannya. Kemudian kita juga ada instruksi Bupati nomor 700 tahun 2020 tentang rencana aksi daerah P4GN. Alas hukum kita sudah jelas, instruksinya sudah ada, kemudian Kep tentang tim terpadu P4GN ini sudah ada, alas hukum kita sudah aman. Hingga saatnya kita sekarang membangun sinergi, kolaborasi, dan kepedulian antara seluruh institusi terkait dengan pelaksanaan program penguatan P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tapi dia sudah berusaha mengedarkan, menjual. Itu wajah kita sekarang. Itu wajah tempat kita.
lokasi penangkapan anak yang dari desa mana saya punya datanya, cuma saya tidak mau ekspos di sini. Tapi ada. Tapi bagi kami, saya sampaikan sama anggota, kita harus memberikan terobosan terbaik bagi anak ini. Karena ketika saya memutuskan dia untuk melalui proses hukum, saya mempunyai wewenang untuk itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu solusi? Apakah itu merupakan jawaban atas kebutuhan dia? Jadi kewenangan satu bisa melakukan proses hukum, dititipkan di rutan, lanjut ke pengadilan, hingga putusan pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Minimal 6 bulan putusan pengadilan itu muncul. Dan bisa saja putusan pengadilan direhabilitasi bisa. Tapi proses menuju putusan pengadilan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan bagi saya membiarkan situasi itu bagi anak itu tidak pas. Opsi kedua apa? Opsi kedua adalah namanya restoratif justice. Restoratif justice itu keadilan yang mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dia. Kondisi karena dia anak, bisa saja dia dilepas, dikembalikan ke keluarga. Cuma bagi saya itu juga bukan keputusan yang baik. Mengembalikan dia ke keluarga, kemudian memberikan keluarga untuk merawat dia, untuk mengamankan diri dia, itu bukan masa depan, bukan solusi untuk masa depan dia. Dia 17 tahun, dia masih panjang kehidupannya ke depan. Maka opsi itu pun tidak saya ambil. Opsi yang terakhir itu adalah namanya di luar restoratif justice dan di luar hukum, yaitu kami melakukan terobosan, penyidik akan melakukan diversi. Penyidik akan memutuskan dia untuk mengikuti rehabilitasi di sarana prasarana fasilitas yang memadai. Di sembari saya sampaikan kepada Bapak ini bahwa kami dari BNNK Banyumas akan mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat Banyumas. Dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik bagi dia. Hingga nanti ke depannya dia tidak akan pergi ke pengadilan untuk mengikuti proses pengadilan yang panjang, menunggu putusan hakim, tapi dia juga tidak dikembalikan ke keluarganya. Kami melakukan namanya diversi. Kita akan membuat putusan terakhir melalui asesmen terpadu yang ada di BNN. Kemudian ada penetapan nanti dari pengadilan untuk kami kirimkan ke pusat rehabilitasi di Lido Bogor. Dengan apa? Dengan pendekatan low cost leadership. Nah, ini kedepannya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini adalah strategi kami di Kabupaten Banyumas. Target kami untuk Banyumas Bersih Narkoba, kami bertarget kepada masyarakat 333 desa di Kabupaten Banyumas. Yang apa? Yang mereka belum memahami narkoba, pernah memahami narkoba, dan punya masalah dengan narkoba. Ini target kami Bapak Ibu semua di 333 desa. Strateginya ada. Kami sudah menjalin beberapa rekanan di partner, termasuk juga Bapak Ibu semua kepala desa dan lurah yang ada di Kabupaten Banyumas yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau bicara dengan anggaran, tahun ini desa yang ada teranggarkan, nanti Pak Wiki akan jelaskan desa mana yang ada di BNN. Hingga kami berproyeksi Ibu semua 10% hingga minimal dalam 10 tahun seluruh desa Kabupaten Banyumas sudah menjadi desa bersinar. Desa bersinar narkoba. Apa desa bersinar? Nanti Pak Wiki akan jelaskan. Tapi saya ingin menyampaikan strategi kami dan semangat kami di BNN Banyumas untuk menjadi solusi masalah narkoba Banyumas Indonesia. Saya nggak mau dengan teman-teman itu ini hanya sekedar slogan aja. Saya tidak mau ini BNN Banyumas solusi masalah narkoba Banyumas Indonesia. Saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk lagi ke saya terakhir.